kawan ngomong sama saya, bicara, Ustaz, apa? Nanti kalau waktu itu saya belum menikah, kalau tinggal di Inggris bingung. Kenapa? Di Inggris itu kalau ada 6 cewek kumpul, kalau ada 5 cewek, ada 5 orang gadis, itu yang cantik 6 orang. Loh, masa gitu? Iya, maksudnya apa? Cantik semua. Pokoknya kalau orang sana ngambil, gak usah tengok lah, gak usah lihat, dapat yang cantik. Kalau di sini kan harus seleksi, harus pilih-pilih kalau sini. Masa gitu? Ya cobalah. Ayah berangkat dari Jakarta, transit Singapura, setelah itu ke London. Sampai di London, begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow, masuk bandara terkejut memang. Beda suasananya dengan Jakarta, dengan Batak. Wah, di mana ini kok beda banget? Senang memang. Lama-lama karena kita ini belajar di komunitas India Pakistan, banyak orang Arabnya. Sama kawan-kawan dari Indonesia ini ngomong, kalau diteliti orang-orang Eropa ini masih kalah bagus pada orang India dan Pakistan, lebih cantik masih. Lama-lama diteliti lagi, ternyata orang India Pakistan masih kalah sama orang Arab itu. Lebih bagus orang Arab. Oh, pantesan Rasulullah lahir di Arab. Saya pernah diundang Isra Mi'raj di Denpasar tahun 2009. Saya diantarkan sopirnya tinggi gagah. Saya dulu gak pakai jubah, gak pernah pakai jubah dulu. Ya pakai baju putih, pakai sarung. Sopir ini bajunya putih, pakai sarung. Karena datang terlambat, jamaah nunggu di luar masjid. Di jalan telepon terus, sampai mana? Ini sudah. Karena datang terlambat, terburu-buru, mobil berhenti di depan masjid. Sopir ini turun gak nunggu saya duluan. Turunnya agak bareng. Akhirnya jamaah satu masjid salaman dengan dia, tangannya dicium-cium. Saya waktu itu gak ada yang salaman, mungkin dikira anak muridnya. Selesai ceramah, orang-orang menghampiri saya, ketawa-ketawa. Maaf Kiai, katanya. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Ya gak apa-apalah kalau cuma keliru salaman, yang penting berkatnya gak keliru. Karena para nabi gak ada yang begitu. Para nabi itu ya paling gagah, paling ganteng. Makanya sabda Rasulullah SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas syaur. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali orang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini ganteng-ganteng, suaranya enak. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suara. Itu para nabi, ganteng-ganteng, tampan-tampan. Itu secara fisik memang pilihan. Dan ini Rasulullah ini ganteng, ya keluarganya juga paling ganteng. Di Mekah itu yang terkenal ganteng-ganteng ya keluarga dekat Rasulullah memang. Ayahnya Abdullah itu saudaranya 10, ganteng-ganteng semua. Cuma Abdullah ini paling ganteng dan paling pendiam. Karena Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah itu mengharapkan beliau. Ini sudah ganteng, pendiam lagi. Kalau orang ganteng itu pendiam, banyak yang ngarep, cuma mengharapnya diam-diam. Mengapa? Gak berani. Soalnya yang laki-lakinya pemalu, ceweknya tambah malu itu. Karenanya
Begitu Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, diriwayatkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Mufti Sadah Asy-Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah, mufti di Makkah ya dulu, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, diriwayatkan ketika pernikahan Abdullah dengan Aminah ini tersebar di Mekah, heboh di Mekah. Mengapa heboh? Pada hari itu sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Orang perempuan itu kalau patah hati gak tahan loh, bisa meninggal itu. Paling enggak, walaupun enggak meninggal, kadang pendarahan. Kalau enggak pendarahan, paling enggak mojok atau masuk kamar lalu menangis. Itu perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya paling cari laki. Enggak dapat itu, cari lagi lah ke sana. Itu laki-laki. Kalau perempuan itu enggak. Kalau suka ya suka perempuan. Mengapa begitu? Ya karena memang pilihan. Makanya Rasulullah tidak lahir di Nusantara, lahirnya di Makkah. Nggak bisa kalau lahir di Nusantara itu, nggak bisa masuk. Kalah, kalau level memang sama dengan orang Arab. Kok bilang dari Nusantara banyak nabi? Ya nabi-nabi yang ada di Timur Tengah semua, karena sana tempatnya orang ganteng itu. Tahun 2003 saya sempat tinggal di Eropa, di Inggris. Sebelum berangkat kawan-kawan ngomong sama saya, bicara, Ustaz, apa? Nanti kalau waktu itu saya belum menikah, kalau tinggal di Inggris bingung. Kenapa? Di Inggris itu kalau ada 6 cewek kumpul, kalau ada 5 cewek, ada 5 orang gadis, itu yang cantik 6 orang. Loh, masa gitu? Iya, maksudnya apa? Cantik semua. Pokoknya kalau orang sana ngambil, gak usah tengok lah, gak usah lihat, dapat yang cantik. Kalau di sini kan harus seleksi, harus pilih-pilih kalau sini. Masa gitu? Ya cobalah. Ayah berangkat dari Jakarta, transit Singapura, setelah itu ke London. Sampai di London, begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow, masuk bandara terkejut memang. Beda suasananya dengan Jakarta, dengan Batak. Wah, di mana ini kok beda banget ini? Senang memang. Lama-lama karena kita ini belajar di komunitas India Pakistan, banyak orang Arabnya. Sama kawan-kawan dari Indonesia ini ngomong, kalau diteliti orang-orang Eropa ini masih kalah bagus pada orang India dan Pakistan, lebih cantik masih. Lama-lama diteliti lagi, ternyata orang India Pakistan masih kalah sama orang Arab itu, lebih bagus orang Arab. Oh, pantesan Rasulullah lahir di Arab. Itu para nabi memang. Makanya kalau pilih yang ganteng. Ya pilih mantu maksudnya. Ibu-ibu kalau pilih mantu cari yang ganteng. Bapak-bapak kalau cari mantu cari yang cantik. Betul. Kira-kira kalau punya anak gadis yang ngelamar 2 orang, satunya wajah Melayu, satunya ke Arab-Araban, kira-kira ambil yang mana? Hah? Ambil Atau misalnya bapak-bapak ini belum kawin, suruh pilih salah satu dari 2 orang gadis, satunya wajah Melayu, satunya ke Arab-Araban, pilih yang mana? Pilih dua-dua. Bukan pilih namanya, itu namanya ambil semua. Artinya apa? Arab itu memang lebih bagus, gak perlu pakai dalil, pakai selera itu bisa, apalagi pakai